di depan itu ada surat izin praktek, Mas. Oh iya. Surat izin praktek perawat. Kita sebagai perawat itu juga memang tetap ingin seperti Mas Widodo bisa buka praktek sunat sendiri. Itu prosesnya itu gimana, Mas? Oke, langsung saja kita masuk ke ruangan Mas Widodo. Lah ini Mas Widodo. Nah ini Mas Widodo. Halo Mas Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Mas Widodo itu pesunat dari Desa Jamus ya Mas? Ya. Di Demak ini. Ya ini saya ke Sida ini. Nggak ada persiapan. Ini bener ya. Mas Widodo itu guru sunat yang muridnya udah banyak ini, sering mengadakan pelatihan-pelatihan sunat di kota Semarang nih. Kebetulan kan Demak sama Semarang itu dekat, jadi kebetulan lagi ya, bukan kebetulan, memang sudah takdirnya begitu. Jadi memang Mas Widodo ini kan kerjanya di RSUP Dr. Karyadi. Nah, lingkupnya wilayah Semarang, sering mengadakan pelatihan-pelatihan di kota Semarang dan juga sekitarnya. Nah itu Mas Widodo ini udah nyunat ratusan anak ya, mungkin ribuan ya Mas? Ribuan. Ribuan, bayangkan saja di usianya yang masih muda. Usianya berapa Mas? Saya 35. 35 tahun sudah bisa mendirikan klinik. Ini udah dak-dakan ini, mungkin 5 tahun ke depan bismillahirrahmanirrahim sudah dibangun tingkat lagi untuk progres kedepannya. Jangka panjang mau ditingkat ya Mas? Insya Allah dalam 1 tahun ini nanti di atas ini sudah siap. Oh. Jadi teman-teman yang mau review tentang tempat ini yang baru, nanti yang di atas oke siap. Insya Allah tempatnya ya apa adanya, kita nyicil dari nabung sedikit-sedikit dari penghasilan, dari keuntungan jasanya kita pakai untuk pengembangan. Oh, jadi prediksi kita salah ya. Kalau kita orang awam, prediksinya untuk membangun tingkat yang lantai 1 itu, jadi ini kan lantai dasar. Nanti rencana ada lantai 1, itu kemungkinan kalau orang awam prediksi 5 tahun ke depan. Tapi Mas Widodo ini contoh orang yang optimis dan takwanya tinggi ya hitungannya ini ya. Soalnya optimis 1 tahun ke depan pasti bisa dibangun ya, semua pasti atas restu Tuhan Yang Maha Esa. Tapi memang kita harus jadi orang yang punya cita-cita yang mulia, cita-cita yang baik. Oke Mas Widodo, saya itu tadi di depan melihat, kebetulan kan lewat mampir kok ada RLS Medika. Memang sudah tidak begitu asing ya, karena kita kan sama-sama kerja di Karyadi, tapi kebetulan lewat, soalnya setahu saya kan prakteknya kan di Pelamongan. Nah ini di Jamus, gimana ceritanya ini? Ceritanya yang di Pelamongan itu dulu saat merintis. Jadi saat merintis mulai dari nol, ya di sana tempat tinggal. Itu alhamdulillah berjalan 4 tahunan. Bangunan ini mulai terbentuk dan saya mulai operasional di sini paling 6 bulanan yang lalu. Ya, sambil berproses 1 kamar tambah kamar yang lain, dan dalam 6 bulan ini sudah beberapa kamar dan untuk fasilitasnya mulai kita lengkapi. Oh iya, jadi AC, tempat kita lengkapi. Jadi Mas Widodo ini berarti sekarang punya
Dua tempat praktek mas. Dua tempat praktek sunat. Yang pertama di Pelamongan, yang kedua di Jamus ini. Lah yang di Jamus ini udah mulai ditempati 6 bulanan ini. Pertama satu kamar ya mas? Satu kamar. Pertama satu kamar, terus nambah lagi. Ini total berapa kamar ini? Tadi banyak itu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kamar. 3 kamar besar, 2 kamar kecil. 3 kamar besar, 2 kamar kecil. Nah ini tadi kan di depan itu ada surat izin praktek mas. Oh iya. Surat izin praktek perawat. Kita sebagai perawat itu juga memang tetap ingin seperti Mas Widodo bisa buka praktek sunat sendiri. Itu prosesnya itu gimana mas? Prosesnya tahan dulu mas, tahan dulu. Ada ya. Nah, sebelum kita bahas untuk proses apa itu proses perizinan praktek perawat, kita lihat-lihat dulu ini dalamnya. Ini dalam satu ruang praktek VIP apa enggak mas? Ini VIP masih renovasi, ini belum selesai. Ini VIP belum selesai renovasi ya. Ini kebetulan musim sunat mulai berkurang pasiennya dan kita bisa renovasi tempat ini. Yang ini nanti kita setting lagi yang sana. Besok ya, yang ujungnya tembok itu yang ada gambar pisang itu ya. Itu insya Allah di bulan ini sudah renovasian, nanti terbentuk sunat VVIP ini. Ya ini Mas Widodo itu kan tempat prakteknya kamarnya ada 5 kamar, tapi tadi saya pas masuk itu ada 2 karyawan mas. Nah itu sebetulnya karyawannya itu berapa mas? Tim ya, kalau di sini sebutannya tim. Bukan, ya. Di sini tim, saya dibantu beberapa tim, ada beberapa perawat 4, 5, 6 ya, ada banyak yang bantu saya karena saya dulu basicnya sendiri dan tenaga saya semakin tua semakin tidak kuat, saya perlu bantuan. Dan apa salahnya kita berbagi rezeki dengan kawan-kawan perawat dan kawan-kawan bidan ya, itu tidak ada salahnya kalau menurut saya. Oh iya Mas Widodo ini karyawannya ada 6, gajinya berapa mas? Ini itu ya UMR mas? Kurang lebihnya ya. Nanti ada bonus-bonus lagi kalau dapat masuk target, nanti ada bonus sendiri. Paling ya THR ya wajib nanti lebaran, terus bonus itu nanti sebagai apresiasi dari sini. Jadi nih Mas Widodo karyawannya ada 6. Karyawan bayar gajinya udah masuk kurang lebih UMR. Nanti lebaran bagi THR juga 6, paling enggak ya gaji. Wah udah bisa bayangin sendiri berapa pendapatan dari satu klinik ini ya. Nah ini mas, di depan tadi saya itu kan melihat ada surat izin praktek mandiri mas. Oh, SIPP perawat? SIPP perawat. Lah itu saya sebagai perawat sendiri juga penasaran bagaimana toh caranya biar saya punya SIPP perawat yang pelang buat buka praktek itu mas. Gimana mas itu mas? Proses SIPP enggak sulit sih, gampang. Kalau kita mau proses kita gampang saja lah. Nanti diikuti aja alurnya dari tadi tentang minta pengantar dari DPD Semarang dibawa ke DPD Demak ya. Itu kalau lintas kabupaten. Kalau di satu kabupaten atau kota tanpa perlu minta pengantar. Terus di DPD ngurusnya di DPD tersebut, dan persyaratannya itu ada banyak ya. Kalau kita sudah baca sudah ragu ya paling tidak jadi jalan. Kita optimis saja untuk bisa dilengkapi semua. Ada persyaratannya, nanti biar disertakan Mas Rifki aja untuk persyaratan dari SIPP. Loh mas, ada lah, saya ada filenya, nanti tak tunjukin. Oh ada filenya mas. Ini tadi saya bingung ini untuk mencerna kalimat yang ini barusan. Kok lintas kabupaten maksudnya gimana mas? Lintas kabupaten karena saya
KTA-nya, kartu anggota perawatnya saya ikutnya Semarang. Saya iuran per bulannya kan profesi di Semarang. Itu di sini kan di Demak, karena di Demak beda kabupaten harus minta pengantar dari kota tersebut gitu. Jadi mengetahui kalau itu benar-benar perawat atau dokter atau bukan ya, itu dengan surat itu. Oh, jadi ini kan Mas Widodo itu buka praktek di Jamus di Demak, sedangkan KTA anggota perawatnya Mas Widodo itu ikutnya Kota Semarang ya Mas ya? Ya, jadi secara prosedural untuk legal praktek sendiri Mas Widodo harus datang ke DPD Kota Semarang terus minta pengantar ke DPD Demak, bukan begitu Mas? Ya, jadi DPD Demak. Minta pengantar ke DPD Demak lah, itu syaratnya memang banyak dari atas sampai bawah, itu ya harus dihadapi, harus dilengkapi syarat itu supaya Untuk standar kita SIPP. Oh, itu juga syaratnya standar paling STR gitu Mas ya? Ya, STR itu wajib ya. STR wajib. Bikin izin praktek mandiri, izin ya, yang praktek itu tidak hanya dokter, perawat juga bisa. Ya. Oh, perawat juga bisa. Bisa bikin plang, bisa. Ini plang saya di depan boleh dilihat nanti plang dengan. Ini Mas, saya satu lagi untuk buka praktek itu bisa diploma 3 atau D4 atau harus S1 nurse Mas. Lah ini saya penasaran yang ini Mas. Ya, untuk peraturan perundangan di sekarang itu dianjurkan untuk S-Kepnes nurse ya, yang dipakai ijazah nurse. Kalau dulu saya D3 mengajukan SIPP, jadi persyaratannya masih diperbolehkan ya. Saat itu dari 4 tahun 5 tahun yang lalu itu masih diperbolehkan. Terus sekarang mulai ditertibkan, walaupun ada beberapa kelonggaran yang masih bisa bisa dipakai lah. Jadi D3 juga insya Allah masih bisa. D3 gitu. Nanti harus S1 profesi, karena praktek itu profesi. Oh iya, iya. Jadi untuk Mas Widodo sendiri dulu buka praktek itu pertama izinnya D3 ya, 4 tahunan 5 tahunan yang lalu ya. 4 tahunan 5 tahunan yang lalu. Terus untuk yang terbaru itu kalau membuka praktek harus nurse ya. Ya. Mungkin di beberapa tempat ada yang masih D3 diploma, cuman ya tetap harus mungkin menambahi beberapa syarat perlengkapan ya. Sama tergantung kebijakan dari DPD tersebut, DPD PPNI itu. Oh, tergantung kebijakan dari DPD PPNI kota tersebut ya. Mungkin beda-beda. Yang tinggal di Semarang sama yang tinggal di Demak itu berbeda. Mungkin yang tinggal di Demak dengan yang di Pekalongan juga berbeda. Ya itu. Ini berarti udah jalan sejak tahun berapa Mas? Yang ini? Enggak, yang dari sejak awal yang D3. Sejak awal kurang D3 itu ya 4 tahunan lah, 4 tahun 5 tahun yang lalu, 2018an. 4 tahunan 2015an. 2018 saya 18 SIPP. ya kurang lebih 5 tahun 6 tahun Mas. Iya, 4 tahun jalan 5. Wih, 4 tahun 4 jalan 5 tahun udah bisa bikin klinik sendiri. Ya. Dukun. Alhamdulillah. Dukunnya sekondi. Dukunnya dari sana ya, dukunnya kencang. Tapi sama anak-anak yang kurang mampu tersebut kita gratiskan, tapi syarat kita minta doanya. Oh Gitu iya. Berarti sebanding ya? Ya bukan sebanding lagi, malah Mas Widodo sendiri nih yang hutang budi nih. Soalnya sama-sama kita ketahui bagaimana doa anak yatim piatu sangat dikabulkan oleh Allah ya. Mas Widodo, ini Mas Widodo itu sebenarnya asli mana Mas? Banyak yang nggak tahu nih. Iya, ini kita udah bicara panjang lebar dari SIPP, malah kita nggak tahu Mas Widodo asalnya dari mana ini. Ya aslinya dari Purwodadi ya, melintang di dunia keperawatan ya. Di Purwodadi saya kelahiran sana, terus sekolah di Kudus
Saya alumni dari Kudus. Terus setelah itu kerja di Rembang bonek ya, di sana itu ya kerja enggak kerja ya, gajinya lumayan menyedihkan. 1 bulan itu 500.000. 500.000. Tahun berapa? 2012. 2012 1 bulan 500.000. 500.000 itu saya jauh dari rumah, jadi kos-kosan itu 150, jadi Sisa 350. 50 itu harus mau tidak mau harus bisa hidup dari 350.000 tersebut. Ya paling pagi makan mie, siang makan pecel yang ada sayurannya, malam makan mie lagi. Paling itu cara hebatnya. Ya itu. Jadi Mas Widodo dulu tahun 2012 pernah bekerja di salah satu instansi ya mungkin. Lah itu gajinya per bulan 500.000, tapi kan ya akhirnya sekarang bisa sampai sukses begini. 500.000 tadi buat bayar kos 150, sisa 350.000 buat beli sarimi 1 dus mungkin buat 1 bulan. Ya, alhamdulillah mie ada dapat dari rumah sakit itu. Oh, dapat dari rumah sakit juga Mas. Oh, dapat dari. Ya, itu Mas Widodo salah satu contoh ya, dimana setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya, seperti janji Allah ya. Oke Mas Widodo, betul. Ini anaknya Mas Widodo berapa Mas? Anaknya 2. Anaknya 2. Anaknya 2, umur berapa Mas? Umurnya masih 7 tahun sama 4 tahun. 7 tahun sama 4 tahun. Cowok ya Mas ya? Cewek-cewek. Oh cewek-cewek, walah ora iso disunat dhewe iki. Ya udah teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan pakar kitan, pemuda kitan. Sebentar satu lagi. Mas, ini kan tetap di dunia sunat tuh pasti ada gurunya. Mas Widodo sendiri gurunya itu siapa Mas? Guru dari sunat ya? Iya. Guru saya banyak Mas. Gurunya banyak, tapi pasti ada satu idolanya Mas. Siapa Mas yang bisa dicontoh? Jadi saya pelatihan sunat itu ada beberapa tempat, dan sampai saat ini saya berhubungan baik dengan guru-guru saya. Dan yang kemarin ada juga guru saya yang sebagai mentor saya, yang membimbing saya sampai sejauh ini ya. Itu ada beliau itu dari Jawa Timur, Madiun, dari Karya Madiun, dari Alas itu. Itu Pak Andri Suwarno ya, beliau mentor saya. Oh, Pak Andri Suwarno, siapa yang nggak tahu di dunia persunatan Indonesia? Pak Andri Suwarno selain sebagai perawat dia juga pengusaha ya Mas ya? Pengusaha itu wes. Pak Andri Suwarno ya, itu perawat yang menginspirasi banyak perawat. Perawat yang banyak menginspirasi banyak perawat, itu yang sunat tanpa jarum suntik ya Mas ya? Ya, foundernya dari sunat tanpa jarum suntik, yang punya hak cipta dari Supering. Oh, lah Supering itu apa Mas? Supering itu alat sunat sendiri Mas, untuk alat sunat yang insya Allah mau metode yang sangat simpel ya, dan digemari dari beberapa anak dan orang tua. Ini Supering ini alatnya, kebetulan di sini di meja. Oh. Ya, ini untuk keanggotaan dari Supering sendiri, pelatihan Supering itu kurang lebih 10.000 perawat, dokter, bidan se-Indonesia. Dan pengembangannya ya salah satunya saya juga ditunjuk dari Pak Andri untuk pengembangan dari teknik sunat tanpa jarum suntik Indonesia dengan metode Supering, lem ya. Itu salah satu saya yang ditunjuk untuk membantu teman-teman yang masih belum tahu. Saya diminta untuk memberitahu ya, tidak sebagai trainer dari PT Sunat Modern Indonesia. Oh iya, itu berarti ini umpama penisnya Mas. Ini alatnya. Lah piye Mas nyunate? Kalau yang ingin tahu sunat tanpa jarum suntik, tanpa perban, tanpa jahit, tanpa perban, bisa langsung mandi, sekolah seperti biasa,
bisa datang ke sini. Bisa. Bisa. Kita juga menerima panggilan ya Mas ya. Siap, untuk tindakan sunat bisa di rumah, bisa di klinik ya. Oke, manut yang mau sunat ya. Iya. Oke. Kalau yang mau pelatihan bisa nanti konfirmasi di channelnya Mas Rifki, bisa nanti klik aja di situ, nanti kita bantu untuk teman-teman yang ingin maju. Harapannya bisa sukses mulia ya, sukses dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Tri Widodo, pakar sunat dari Desa Jamus, Kabupaten Demak, yang bekerja di RSUP Dr. Karyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.